Empu Gandring adalah seorang pandai besi sakti dari Tanah Jawa pada abad ke-10 Masehi, hidup di masa pemerintahan Raja Empu Sindok. Ia dikenal sebagai pembuat keris yang tak hanya kuat dan indah, tapi juga menyimpan daya gaib yang luar biasa. Ia bukan sekadar menempa logam, tapi juga membaca doa-doa kuno yang diwarisi dari leluhur Nusantara. Keris yang ditempanya tidak sembarangan. Bahan utamanya adalah besi meteor langka yang jatuh dari langit, dicampur dengan nikel dan dilipat hingga 1000 kali. Ia berpuasa, bersemedi, dan bermeditasi dalam gelap hutan sebelum mulai bekerja. Keris Empu Gandring, yang kelak dikenal, adalah keris yang belum selesai ditempa namun telah menelan banyak korban. Wajah Empu Gandring selalu dingin, tidak banyak bicara. Ia mengenakan jubah lurik khas pertapa, rambutnya digelung, dan sorot matanya tajam menembus batin. Ia hidup menyendiri di pinggiran hutan Gunung Penanggungan, namun nama dan karyanya tersohor hingga ke kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Suatu hari, datang seorang pemuda ambisius bernama Ken Arok, seorang anak petani yang kelak menjadi pendiri kerajaan Singhasari. Ia mendengar kabar bahwa Empu Gandring tengah menempa keris pusaka yang diyakini akan menentukan nasib siapapun pemiliknya. Dengan penuh rasa ingin memiliki, Ken Arok meminta agar keris itu segera diselesaikan untuknya. Namun Empu Gandring menolak, sebab keris itu belum matang, belum sempurna dari sisi spiritual maupun tekniknya. Ia tahu bahwa pusaka ini akan membawa malapetaka jika digunakan sebelum waktunya. Tapi Ken Arok tak sabar. Dengan penuh nafsu kuasa, ia merampas keris itu dan, dengan keris yang belum rampung, menikam sang empu di tengah bengkel tempa besi yang masih panas. Sebelum ajal menjemputnya, Empu Gandring mengutuk keris ciptaannya. Ia bersumpah bahwa keris itu akan menelan 7 nyawa bangsawan, termasuk Ken Arok sendiri. Kutukan itu tidak main-main. Ia membakar dari dimensi gaib, ditanam dari kekuatan leluhur Nusantara yang tak kasat mata. Kutukan keris Empu Gandring terbukti nyata. Setelah membunuh Empu Gandring, Ken Arok menggunakan keris itu untuk membunuh Tunggul Ametung, seorang Aku Tumapel, demi merebut istrinya Ken Dedes dan kekuasaan. Ia lalu menuduh orang lain dan naik tahta menjadi Raja Singhasari. Namun nasibnya tak bisa lari dari kutukan. Putra Tunggul Ametung, Anusapati, suatu hari menemukan bahwa keris yang membunuh ayahnya adalah milik Ken Arok. Dengan penuh dendam, Anusapati membalas. Ia menikam Ken Arok dengan keris yang sama, keris Empu Gandring yang haus darah. Begitulah satu demi satu darah tertumpah karena pusaka yang dikutuk itu. Keris itu lalu berpindah tangan terus-menerus, memakan nyawa para pewaris tahta dan bangsawan Jawa. Meskipun secara fisik kecil, panjangnya hanya sejengkal, kekuatan gaib keris Empu Gandring telah mencatat sejarah berdarah. Sampai kini, kisahnya hidup dalam budaya Jawa sebagai simbol kuasa, kutukan, dan warisan keris yang tak boleh diremehkan.